Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Imam Ibn Hajar tadi disebutkan Al-Hafidh. Al-Imam Suyuti juga disebut Al-Hafidh. Ya, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau Al-Imam As-Suyuti mengatakan akhbaro an nafsihi, bahwa hafal mi'atai alfi hadithin, 200.000 hadis, hafal di luar kepala. Itu Al-Imam As-Suyuti, 200.000 hadis. Di mereka bukan hanya para mu'allif kitab saja ya, bukan hanya kreatif dalam menulis kitab, taklif kitab, tapi juga mereka wali min auliyaillah. Mereka adalah para kekasih-kekasih Allah, wali. Ngarangnya ikhlas, tidak mengharap apa-apa, mengamalkan apa yang mereka tulis, menjadi wali. Ya wali. Ya termasuk apa namanya? Karomahnya Imam Suyuti itu yang menyaksikan muridnya menyaksikan bahwa pernah satu ketika diajak, "Cung," cara gampangan ngono ya, "Cung, pengen sembahyang di Mekah apa ora kon?" Waktu itu di Mesir, mereka di Mesir. Kenapa lagi? Aja harus ngonek tisu jan. Gatel lah mas. Ajib sana ularnya. Hah? Anten ya? Hah? Dalam? Ular gatel. Betul ya. Apa tadi cerita apa? Al-Imam Suyuti. Jadi ngomong kepada muridnya, pengen nggak kamu sholat di Mekah? Waktu itu di Mesir mereka. Tapi bisyarat, dengan satu syarat. Bisyarti antaktumaha hatta amuta. Syaratnya jangan diceritakan sampai aku mati. Anggal yang mati ceritakan ora apa-apa. Siap, kalau pengen. Ya wis. Fa akhadha yadahu, Al-Imam Suyuti kemudian memegang tangannya muridnya. Wa qala ghammid ainaik, pejamkan kedua matamu. Merem. Ayo melangkah sab'atan wa ishrina khatwatan, 27 langkah. Baru sebetulnya langkah, iftah ainaik. Sekarang buka kedua matamu. Belum dibuka ternyata sudah ada di Mekah, sudah ada di pintu Ma'la. Ma'la itu ya yang apa namanya itu yang maqam Ma'la. Jadi dari Mesir ke Mekah hanya 27 langkah. Itu kalau bukan karamat apa ya? Karomah. Terus orang gelem diumumna. Enggak mau diumumkan oleh Imam Suyuti. Syaratnya siji, bisyarti antaktumaha hatta amuta. Aja dicerita-ceritakan kecuali yang wis mati. Yang wis mati sedang ora apa-apa. Berarti kan itu wali, enggak mau di apa namanya, enggak mau dilihat oleh orang lain. Jadi wali ya, Imam Suyuti wali. Suyuti bisa, Usyuti bisa. Suyuti atau Usyuti. Luar Sayuti itu madhab saka ke Sayuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran bi alla yuslaba ismuhu bi mukhalatati tahirin yustaghnal ma'u anhu. Jadi saya ulangi seperti ini ya. Ingin sampean ningali niki Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam meringkas kalimat mengandung daripada beberapa syarat yang sudah pernah saya jelaskan Jumat kemarin. Tapi ini perlu saya ulangi dan jenengan ningali bahwa lafadz matan luar biasa. Jadi termasuk syaratnya sesuci, airnya harus apa? Harus suci dan mensucikan. Ibaratnya mutahhiran. Mutahhiran sama dengan tahuron, sama. Suci mensucikan. Kalau hanya tahir itu suci saja. Tapi kalau mutahhir mensucikan yang lain. Atau ibarat tahur itu juga suci dan mensucikan. Dalam arti air ini tahir mutahhir bi'an. Ini mentasfir daripada air yang tidak mutahhir. Air yang hanya suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Karena tercampur dengan sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain tersebut itu suci. Kemarin saya jelaskan bahwa air ketika tercampur dengan sesuatu yang suci, ingat, tercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak bisa mensucikan, ada 4 syarat. Pinten syarat? Sekawan syarat. Sing pertama syaratnya owae atau tagayure dengan tahir, sesuatu yang suci pertama. Yang nomor 2 tagayurnya bimukhalid. Mukhalid itu bukan saged dipisahaken. Antara air dengan itu tidak bisa dipisahkan, sudah mencampur, sudah menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, taghayyurnya fahish. Taghayyurnya apa? Fahish. Banget. Kalau hanya sedikit tidak menjadi masalah. Yang keempat, ayyastaghniya al-ma'u anhu, ayyastaghniya anhul ma'. Air tidak butuh. Tapi kalau air butuh, maka dia tidak menjadi masalah. Lah, 4 syarat ini semuanya ada pada qaulnya musannif, yaitu apa? Ente lihat sekarang. Bi alla yuslaba. Gambare kelawan yen toh ora didedel apa ismuhu apa arane banyu bimukhalatati tahirin kelawan sebab nyampure perkara kang suci yastaghni kang semugih tegese ora butuh apa alma'u banyu anhu saking tahir. Jenengan tingali kalimat alla yuslaba ismuhu sekirane taghayyur tersebut tidak merubah nama airnya. Tidak merubah nama airnya. Berarti kalau ternyata sesuatu yang mencampur tersebut kok merubah daripada nama air, berarti syaratnya adalah la yuslab ismul ma ini sama dengan at-taghayyuru fahishun. Paham apa tuh? Jadi taghayyur fahish owah sing banget niki nganggene kalimat la yuslaba ismul ma. Angger yuslab berarti fahish. Lam yuslab lam yafhush. Paham ora? Hah? Angger teng mriku taghayyure fahish ibarah lainnya berarti napa? Yuslab. Kalau ghairu fahish lam yafhush ora banget berarti la yuslab. Paham napa niki? Contoh niki air.
Ini masih air mutlak. Bisa untuk bersuci dan mensucikan. Tercampur kopi. Tercampur apa? Kopi. Kopi kan satu yang suci. Kalau ternyata orang menyebut, oh ini kopi, berarti namanya terganti. Namanya ganti atau bukan? Namanya ganti. Yuslab itu yuslab, maslub itu dedel, itu berarti namanya wis ganti. Sing mau ngomong niki banyu, saiki wong ngomong ki kopi. Berarti sudah ganti apa? Ganti nama. Kalau ganti nama, pati-pati ganti nama, berarti taghyirun apa? Fahish banget. Kalau tidak sampai fahish, tercampur kopi, tapi mboten sampai ngomongnya duduk kopi. Sing ngomong banyu, kenapa? Hanya sedikit saja, ireng-ireng apa ireng-ireng. Orang masih mengatakan ini apa? Ini air putih biasa, ma'ul mutlak. Berarti apa? Tercampur sesuai suci, tapi tidak sampai merubah namanya. Kalau tidak merubah namanya, sama saja taghayyurnya ghairu fahish. Paham napa ini? Jadi yang pertama, syarat pertama, la yuslab ismuhu, tidak sampai namanya berubah. Kalau namanya berubah, namanya taghayyur di fahish. Kemudian bi mukhalatati tahirin. Mukhalid. Yang mencampuri itu menjadi satu kesatuan, namanya mukhalid, mukhalatah. Paham ya? Iya, artinya at-taghayyur bi mukhalidin. Berubahnya air tersebut karena sebab ada sesuatu yang mencampuri dan campurannya tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya kopi atau teh. Kan bisa dipisahkan, Bun. Gini apa nggih? Kopi lebubannya wis dadi ireng. Enggak bisa berubah jadi putih lagi, enggak bisa. Atau teh pun mboten saged. Namanya itu mukhalid. Lawannya mukhalid berarti mujawir. Mujawir niku bagaimana? Mujawir niku berarti nggih bisa memungkinkan air dipisah dari mujawirnya itu. Seperti halnya contohnya ud, seperti hanya kayu, itu yang mujawir. Berarti kalau tercampur dengan mujawir kemudian berubah, tidak masalah. Tidak masalah. Yang bermasalah ketika tercampur dengan mukhalid, ya, suci dan juga mukhalid, nyampur karo banyu, mboten saged dipisah. Bon niku nomor kali. Nomor 3, tahirin. Sing nyampuri perkara sing napa? Sing suci. Mukhalid tersebut mukhalid yang suci. Berarti kalau mukhalid yang bukan suci, artinya berarti taghayyuruhu binajisin, maka sudah tidak bisa menjadi mak yang mutahhir lagi. Kenapa? Karena tercampur dengan sesuatu yang najis. Najis itu jelas. Yang keempat, yastaghnil ma'u anhu. Antara air dengan mukhalid tersebut, dengan yang mencampuri tersebut itu yastaghni. Artinya yastaghni bagaimana? Contoh seperti ini, seperti saya contohkan kemarin. Air dengan kopi itu bisa berpisah. Artinya air tidak butuh kopi. Meskipun kopi butuh air. Kan sungkatan nggih, kopi butuh banyu. Tidak bisa dijadikan kopi kecuali ada apa? Ada airnya. Sampai ngopi terus kopi nganggo kan bukan kopi namanya. Gini apa nggih? Kopi butuh air, tapi air butuh kopi apa enggak? Enggak butuh kopi. Ya stagni mak dari kopi. Paham ngoten niki? Tapi kalau air dengan tin, karondut, gelem ora gelem kudu ana. Air dengan tuhlub, air dengan apa namanya? Apa tuhlub? Lumut, ana banyu ana lumut, ora bisa dipisahkan. Paham ngoten niki? Iya, artinya saling membutuhkan. Artinya la yastaghni. Orang-orang butuh tegese butuh. Banyu karo pasir, ya mesti ana banyu ana pasir tengkali. Ngene apa nggih? Ana andute mesti. Iya, makanya saya katakan seperti ini. 2 gelas air. 2 gelas air. 1 gelas pertama diambil dari sungai yang sedang banjir. Warnanya apa sih nganti banjir? Warnanya coklat. Cukup seember atau segelas. Jelek, nggo uji klinis. Jelek.
Segelas banyu dijukut sing kali. Warnanya coklat. Gini apa nggih? Coklat. Gelas yang satu mengambil kopi daripada panci. Kopi sret dijejeraken. Siji warnane ireng, siji warnane pada berubah napa mboten? Sama-sama berubah apa enggak? Sama-sama berubah. Berubahnya tercampur sesuatu yang suci apa enggak? Suci. Yang satu tercampur kopi-kopi ya suci, sijine napa wau endut ya endut niku suci. Tapi ternyata sing siji bisa ngewudu, siji mboten ngewudu. Loh, kan sama-sama berubah. Ya, sama-sama berubah. Sama-sama tercampur dengan mukhalid. Sama-sama suci. Tapi kenapa kok satu bisa untuk wudu, satu tidak? Karena yang kopi ini air yastaghni anhu, yang yang tin ini ma la yastaghni anhu. Makanya ketika perubahannya dengan yang la yastaghni anhu, tetap bakin ala tahuriyatihi. Tetap bisa digunakan untuk apa? Bersuci meskipun berubah. Berubahnya karena dengan sesuatu yang la yastaghni anhul ma. Tapi yang kopi berubahnya dengan yastaghni anhul ma. Bisa membedakan nggih? Jadi apa namanya niku contoh daripada air yang tidak suci dan mensucikan. Jadi syaratnya adalah maun mutahhirun. Tapi ditambah oleh Al-Imamul Mahalli. Al-Imam Mahalli mengatakan kecampur karo endut, angger ora dadi endut. Ono ngoten iki. Angger ora dadi napa? Endut. Tapi angger banyu karo nyampur kok dadine menang endute, ya wis dudu banyu arane. Paham ngoten? Biasanya dong apa namanya dong? Ya kayak banyu karo lemah dicampur dadine endut. Menang ya wis dadi endut dudu banyu maning. Ngene apa nggih? Cara zaman riyen niku bocah cilik niku kok cara pan adol-adolan serabi biasanya nggih. Kan resiko biasanya ya. Ya adolan serabi niku terus mekaten. Iya. Jadi wis dadi bukan menjadi air lagi, itu sudah tatoyana, menjadi tin ya, menjadi apa? Menjadi lumpur sudah. Jadi nggak bisa dijadikan sesuci. Jadi tercampur dengan tin ketika masih menang airnya, masih cair. Bikhilaf kalau seumpama sudah menang daripada tinnya, seperti sudah menjadi tin, menjadi apa namanya? Menjadi lumpur, maka sudah tidak bisa dijadikan sesuci. Wa alla yataghayyara. Iki matane mawon pun nggih. Wa alla yataghayyara. Lan yen toh ora owah apa banyu binajisin sebab perkara najis, walau taghayyuran ay walau kana taghayyuran, senajan iku owah yasiron kang sedidik. Artinya termasuk di antara syarat air lagi yang bisa dijadikan toharoh, berwudu ataupun mandi, tidak berubah dengan sesuatu yang najis. Meskipun di situ perubahannya sedikit sekali. Dalam arti taghayyur yasir, tidak ada perbedaan antara air yang banyak dengan air yang sedikit. Kalau ternyata terkena najis dan berubah, maka mutlak langsung dikatakan ma'un mutanajisun, air yang terkena najis. Atau air najis bisa diitlakkan air najis. Banyu akeh tapi kemudian berubah dengan sesuatu yang najis dan menjadi najis, ya sudah. Ketika berubah berarti sudah najis meskipun airnya banyak. Meskipun sak kolam gede. Tapi kok ternyata kemasukan maitatul hirrah semua kemasukan bangkainya kucing kok berubah, baunya berubah meskipun sedikit baunya, maka air tersebut sudah dikatakan apa? Najis. Meskipun banyak daripada airnya, tapi kalau sudah ada berubah, meskipun perubahannya sedikit, tetap dikatakan najis. Jadi wa alla yataghayyal binajisin, sedang memutlak atau sedikit, ketika terkena najis dan berubah, maka langsung hukumnya apa? Najis. Ketika berubah. Kalau air banyak terkena najis tapi tidak berubah,
tidak berubah daripada salah satu sifat air, maka bakin ala tahuriyatihi, tidak menjadi air najis. Banyu sak kolam, baru banyu sak kolam, seumpama anak santri nakal nguyuh nang kono. Tapi ternyata baunya tidak ada, rasanya tidak ada, warna juga tidak merubah air yang ada di kolam tersebut. Maka meskipun tercampur dengan sesuatu yang najis, tapi ketika tidak berubah, tidak ada perubahan, maka tetap hukumnya air yang suci dan mensucikan. Itu ketika airnya apa? Banyak. Wa in kana lan lamun ana apa alma'u banyu ana iku dunal qullataini kurang saking rong kullah. Dudu qolah, kullah. Kullah ini ukuran apa namanya? Ukuran air yang ada di zaman Nabi, namanya kullah. Ketika air tersebut kurang dari 2 kullah, zida monggo den tambahi apa sing tambahi syarate alla yulaqiya yen toh ora nibani atau nemoni hu ing mak sing dunal kullatain apa sing ora nibani apa najisun apa najis ghairu makfuwin kang ora den ampura apa anhu si najis. Ketika airnya sedikit ada syarat tambahan. Syaratnya apa? Syaratnya tidak terkena najis yang tidak dimakfu. Ini air kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Ini disebut air sedikit. Yang dinamakan air sedikit, air yang kurang dari 2 kullah. Nanti saya jelaskan tentang apa namanya ukurannya. Mak yang sedikit adalah mak yang kurang dari 2 kullah. Ketika kurang dari 2 kullah kok lakohu najasun, terkena najis, ketibanan najis, yang mana najis tersebut najis yang ghair makfu, yang tidak makfu, maka langsung otomatis air tersebut sudah menjadi mutanajis. Contoh ini air kurang dari 2 kullah. Ketika terkena najis yang ghair makfu, contohnya apa? Contoh sumut ketibanan tembelek atau tai cecek masalah. Ketika kejatuhan daripada kotoran cicak, tai cecek, meskipun tidak ada perubahan, banyune laka mambune, tidak bau, warnanya juga tidak berubah, mungkin ditakdir dengan rasa juga tidak berubah, anak tai ceceknya, maka sudah langsung dihukumi air apa? Air yang najis. Kenapa? Karena itu bukan najis yang makfu. Berarti mafhumnya kalau terkena najis yang makfu masih tetap pada kesuciannya. Contoh najis yang makfu itu apa? Ada 2 macam najis yang makfu. Yang pertama maitatu mala damalaha sa'ilun inda syakkihi. Hewan yang di situ tidak ada darahnya yang mengalir ketika disobek. Contoh semut. Semut. Niki banyu atau kopi atau teh sampean sering nggih? Ya wis. Ada semutnya. Ada maitatu namlin, ada apa namanya? Bangkai semutnya. Sampean dong weruh banyu sing sak mriki ana semute. Semute dibuang diinum apa banyu sing dibuang? Hah? Semute sing dibuang banyune diinum apa banyu sing dibuang? Semute dibuang banyune gina nggih? Padahal itu kan maitah. Semut itu kan maitah, batang, bangkai. Najis apa enggak bangkai? Bangkai najis. Tapi bangkai semut ini dimakfu ketika ada dalam air. Paham napa niki? Jadi bangkainya semut yang ada pada air, kopi, teh, asir, jus dan lain-lain itu makfu. Tinggal diambil semutnya, yang penting tidak berubah syaratnya ya. Yang penting tidak berubah. Tapi ketika tercampur semut, batang semut, bangkai semut kok tetap berubah mambu semut, ya wis dadine najis. Jadi syaratnya 2. 1 tidak berubah, yang kedua tidak diyatrohahu ahadun. Ora disengaja didalah. Harus semua terus mengatakan, ana batang semut.
pateni kenceluman niki najis. Artinya sudah tidak bisa dijadikan, bukan tidak bisa diminum lagi, sudah najis. Jadi alla yakrahaha syahsun, dan kedua la yataghayyar. Airnya tidak berubah dan tidak ada kesengajaan meletakkan najis tersebut. Meskipun itu najis yang makfu. Paham napa? Jadi tercampur najis yang tidak makfu otomatis jadi najis. Kalau yang makfu bagaimana? Kalau yang makfu dengan dua syarat. Yang pertama, tidak ditorih, tidak ditoroh, tidak dilemparkan. Yang kedua, tidak berubah. Ketika tidak memenuhi syarat, ya berarti airnya meskipun terkena najis yang makfu, tetap hukumnya apa? Najis. Paham napa? Atau yang kedua, sing la apa tong mriki contohnya an-najasa la yatriguha taraf, yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya apa? Contohnya najis sing digawa daneng laler. Sampean mesti kan weruh ya, dong anu laler kan mbuh ning ndi mesoke kita enggak tahu. Menslok nang plepong nang apa enggak tahu. Bar nemplok nang sikile nempel gawa najis, mlebu maring banyu celum berkahi sampean. Mlebu maring roti, maring kue celum itu kan berkahi sampean ya ora? Tapi kan tidak terlihat, makfu sudah. Paham nonton iki? Jadi air sedikit terkena najis, kalau najisnya tidak makfu, otomatis najis. Kalau najisnya makfu, ada dua macam najis yang makfu. Maitatun allati laisa lahadama lahasail ketika inda syakkihi. Yang kedua, najis yang tidak terlihat oleh mata. Itu yang makfu. Kalau ada yang kalau terkena maitah yang ladamal hasail seperti semut, maka ketika tidak berubah dan juga tidak diletakkan semutnya, hukumnya tetap apa? Tetap suci. Paham napa niki? Tapi nisbate semut niku makfu teng banyu, mboten makfu teng salat. Semut, batang semut nang banyu makfu. Tapi nang salat mboten makfu. Sampeyan salat kok nang sakenan ana batang semut kudu ngodoni salate. Alal mu'tamad, sebenarnya ada khilaf di situ. Paham napa niki? Artinya bukan najis yang makfu. Soal iki getih. Getih niku teng banyu sithik najis, mboten makfu. Tapi dalam sholat ada darahnya sedikit, makfu. Paham nggak niki? Jadi getih karo metah niku sualikan. Metah sing boten getih angger maitah sing boten getih nang banyu makfu, nang sholat boten makfu. Angger getih sing secuil teng banyu boten makfu, teng sholat makfu. Paham nggih? Lah mbon lan niki apa namanya cerita tentang air. Nah, supaya lebih jelas lil bayan, seberapa sih ukuran daripada yang sekiranya aman? Artinya aman bagaimana? Terkena najis, yang penting tidak sampai berubah, tetap aman. Atau digunakan untuk mandi dan bekas air mandi wajibnya kembali ke air tersebut, tidak menjadi mustakmal, karena airnya lebih dari 2 qullah. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa ukuran amannya air yang 2 qullah menurut isi itu dihitung secara liter. Zaman sekarang kan dengan liter. Di zaman dulu dengan ritel, bukan liter. Rit, pakainya rok dulu, ritelun. Zaman sekarang ritel itu berapa? Beda-beda ritel. Antara ritel Syam, ritel Mesir, ritel Madinah, makanya itu beda-beda. Tapi yang paling gampang adalah liter. Angka paling aman adalah 217 liter. Kalau airnya sampai 217 liter di dalam kolam kamar mandi, maka air tersebut 2 qullah dan aman. Artinya aman, sampean wudu biur-biur teng mriku mboten masalah. Netes mali mari niku mboten masalah banyune. Kenapa? Karena airnya lebih dari 2 qullah. Atau terkena najis sing penting ora berubah, airnya aman. Karena airnya 2 qullah atau 217 liter. Sampean kemudian berpikir, nemu 200 liter itu caranya bagaimana? Apakah ditaker satu persatu? Mau dingin aja nggak dus dingin, ditaker dingin, jukut literan. Maupun apa mboten? Masyakoh apa mboten? Masyakoh. Supaya tidak masyakoh, saya jelaskan tentang
menemukan air 217 liter dengan ukuran daripada bendanya, wadahnya. Paham nggih? Niki kalau terangkan tanggapan tulis ben gampang, sampean bisa langsung mencatat daripada rumusnya biar enak. Yang pertama, bisa maca kabeh kau trik guys. Ukuran air 2 kula paling amannya berapa tadi? 217 liter. Yang kedua, bagaimana kita menghitung 217 liter air? Tidak perlu dihitung dengan takaran. Dihitung sisi tidak perlu. Tapi bagaimana dengan ukuran atau dengan al-misahah? Yaitu apa? Ketika kolam tersebut berbentuk persegi, kotak. Berbentuk apa? Kotak. Namanya persegi. Ukuran kolam persegi, maka berapa panjang lebar tingginya? Kemarin saya jelaskan, masing-masing panjang lebar tingginya kalau dalam ukuran fikih namanya dhira adalah 1/4 dhira. 1/4 dhira. 1 dhira sama dengan 48 cm. 1 dhira. Berarti kalau 1/4 dhira ditambah 12. Dari mana 12? Dari 1/4-nya dhira. 40 bagi 4, 12. Maka akan menghasilkan 60 cm. Artinya bagaimana? Panjang lebar tingginya masing-masing semua 60 cm. Jadi kolam seperti ini, sampai kan kalau otak ya, akeh nggih. Kesininya 60, kesininya 60, 60, 60, ke dalam juga 60. Maka akan menghasilkan ketika hitungan semacam ini, panjang lebar kali tingginya ya 60 kali 60 kali 60. Sing dua kalkulator jatuh. 60 kali 60 kali 60, maka akan menghasilkan 216.000 cm3. Paham enggak? Ini luas. Nah, untuk merubah dari hitungan cm3 dirubah ke dalam hitungan liter, maka dibagi 1000. Dibagi berapa? 1000. 216 itu bagi 1000 kira? 216. Artinya 216 ini angka apanya? Aja ngepros 211 dilumi seliter. Jelas apa ini? Paham apa itu? Jadi ini ketika ukuran apa namanya kolam sampean persegi, maka hitungannya 60. Ini hitungan paling minimal. Sekarang tinggal dikiaskannya sampai yang seumpama kolamnya berapa? Lebarnya katakanlah 100, tingginya 50, dalamnya berapa katakanlah 60 atau 70. Tinggal dikalikan saja. Biar cepet oleh kalkulator bebas. 100 kali 50 kali 60 menghasilkan angka 300.000. Ya Pak enggak? 300.000 cm3 dibagi 1000 menghasilkan angka 300. Aman atau betul 300? Aman, lebih dari
216 liter. Jelas apa tuh? Ya, jadi tinggal itu aja sudah gampang. Jadi nanti sampai ya ketika jadi kan seperti ini ya. Seperti ini. Contoh lain biar lebih gampang. Contoh lain. Angka amanah sampean. Karena kan tidak setiap kolam itu airnya penuh. Kita bagi. Contoh, ada ukuran kolam 100 kali 60 kali 70. Ukuran kolamnya. Ketika dihitung akan menghasilkan angka 420.000 cm3. Dibagi 1000 maka akan menghasilkan angka 420 liter. Ini kalau airnya penuh. Kita bagi. Kalau airnya seumpama airnya setengah. Makanya gini, kolamnya sampean yang di rumah yang besar itu dikasih garis, dikasih batasan supaya sampean betul-betul merasa aman bahwa ketika air segini, oh 2 pola. Kurang dari 2 pola. Kita contohkan. Seumpama panjangnya 100. Lebarnya ini kan tidak berubah panjang dengan lebar. Tingginya kan yang berubah nanti. Kita ambil angka aman berapa? Bangunan kolam 70 cm. Bangunan apa? Tinggi kolam. Kalau kemudian isi airnya kita ambil angka aman 40 cm saja. Contoh 40 cm kali 40. Tinggi daripada batas aman. Kita katakanlah pentakdir, kita mengkira-kirakan coba kalau 40 cm aman apa enggak? Air ketinggian 40 cm. Dihitung. 100 kali 60 kali 40 menghasilkan angka berapa? Berapa? Kali 60 kali 40 240.000. Nah, 240.000 cm3 dibagi 1000 240 liter. Aman apa enggak 240? Aman, artinya sampean kolamnya segini, panjang lebar tingginya. Berarti kalau ada ukuran kolam 160 kali 70, ketika tinggi airnya hanya 40 sudah aman. Karena apa? Melebihi batas minimal air paling sedikit atau disebut 2 pola. Berarti kalau semua ditekan, airnya hanya tinggi 30 cm. Contoh berarti yang tadi 100 kali 60 kali 30. Seumpama ini 30 batas sampai garisnya 30 dok seumpama dalam ukuran kolam. 160 30 akan menghasilkan angka berapa? 100. Apa itu kan cepet. 180. 180.000 cm3 dibagi 1000 hanya 180 liter air. Aman apa buatan? Artinya ketika bangunan kolamnya segini tapi kok tinggi airnya hanya 30 cm, buatan aman. Paham buatan? Jadi sampai membuat batas aman minimal 2 pola. Jadi masing-masing nanti menghitung kolamnya sendiri. Ketika dalam hitungan seperti ini, maka akan ketemu 40 cm itu hitungan aman. Jadi semua kolam semene ini juga garisan. Kita tak cuma kayak garisan itu banyak harus semene di atas segini aman, di bawah ini tidak aman. Kan tadi enak sampai ketika wudu, waduh kurang suhu. Kan banyak semua asat gitu. Pas asat aduh kurang dari garis aja di kopong. Karena nanti menjadikan air tersebut mustahmal. Paham nggak kira-kira? Jelas ya? Bon. Niki ukuran sebagai ukuran persegi. Saat niki hitung-hitungan malih. Ketika wadah airnya berbentuk tabung atau bulat, ember, gimana betul? Bagaimana cara menghitung kita menemukan air 217 liter? Ukuran
tabung atau bulat. Ukuran tabung, wadah yang tabung itu lebarnya supaya air tersebut isinya adalah 2 kula, lebarnya 1 dhira'. Lebarnya berapa? 1 dhira'. Sedangkan kedalamannya, lebar ini lebar diameter ya. Lebar apa? Diameter. Diameter itu dikit sini. Dia bundar. Nah, ini namanya diameter. Dari sisi ke diameter, dari sini ke diameter. Paham apa? Namanya apa? Diameter. Nah, untuk dalamnya berapa? Atau tingginya berapa? Tingginya 2,5 dhira'. 1 dhira' tadi berapa? 48 cm. Berarti kalau 2,5 dhira' berapa? 120. Gimana betul? Coba 1 dhira' 48. Kalau 2 dhira' berarti berapa? 96 ditambah setengah. Berapa? 24. Uang 1 dhira'nya kan 48. Setengahnya kan 24. Berarti 48 tambah 48 tambah 24 menghasilkan angka berapa? 120 cm. Paham apa itu? Nah, ini adalah ukuran daripada wadah air yang berbentuk tabung. Cara menghitung volume airnya berapa? Ini pelajaran matematika. Ya, matematika. Rumusnya adalah rumus mencari apa namanya? Volume air yang ada pada 3,14 dikali jari-jari tabung dikali tinggi atau dalam. Ini rumusnya. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu setengah diameter atau garis tengah. Tadi kita katakan garis tengahnya adalah 48 cm. Berarti kalau setengahnya berapa? 24. Kita ketemu angka 20, jari-jarinya 24. 24 ini jari-jarinya. Jari-jari adalah lebar dibagi 2, diameter. Namanya jari-jari. Kemudian angka 3,14 ini angka paten. Ini sebuah rumus tabung yang ditemukan oleh seorang pakar matematika asal Yunani, namanya Archimedes apa siapa? Archimedes namanya, orang Yunani. Kali tinggi. Nah, nisbate tabung niki 24 yang mana 24 adalah setengahnya 48. Ini kuadrat. Kuat, ini perlu terangkan kuadrat tapi kenapa? Kali tingginya itu berapa? 120 cm. Atau dengan bahasa lain 3,14 dikali 24 dikali 24. 24 kuadrat adalah 24 kali 24. Paham enggak? Kali 120. Coba dihitung. Kita hitung bersama. Kalkulator udah cepet nggih. Hitung. 3,14 dikali 24 dikali 24 dikali 120 akan menghasilkan angka 217,036,8. 217,036,8 cm kubik. 217.000 lah. 217 dibagi 1000 akan menghasilkan angka berapa? 217 sama. Paham nggak waktu ini? Jadi ini rumusnya. Jadi fikih dengan matematika nggak bisa dipisahkan. Sampai nonton bab faraid juga butuh pada matematika, hitung-hitungan pecahan butuh. Tes dentok ya pada kader ya. Mulanya kalau melu belajar paket dan bisa matematika. Wah, mereka yang matematika belajar.
Ada, iya belajar matematika. Soalnya kan nang sampean nang Bapak Aris juga, Bapak Aris juga butuh matematika. Bapak Siat juga butuh matematika. Bab Iktak juga butuh matematika. Bab Mut Ajwah wa Dirham, bab riba juga butuh matematika. Sangat dibutuhkan matematika. Menemukan hissah, menemukan apa namanya tauzi' mil musama bi hissah itu butuh matematika semuanya. Bagian-bagian itu betul. Paham ya? Jadi ketika bentuk tabung, maka lebarnya 48 cm, kemudian tingginya 120 cm. Cara menemukannya bagaimana? Rumusnya jangan ditinggal. Ini angka 314 ini yang menemukan adalah seorang pakar matematika namanya Archimedes dari Yunani. Betul berubah nih. Dikali berapapun ini tidak berubah. So apa bentuk lebarnya ternyata 50, tinggal di 25 kali 25. Paham ya? Ini 3,14 kali 24 kuadrat. Dari mana 24 kuadrat? Dari jari-jarinya. Ini diambil dari 48 dibagi 2. 48 bagi 2 24. Kali 120 maka masa 3,14 kali 24 kali 24 kali 120 maka masa 217.000 sekian dibagi 1000 maka 217 liter air. Maka kesimpulannya air yang aman digunakan untuk bersuci supaya tidak menjadi mustakmal atau tidak menjadi najis ketika terkena najis, maka hitungannya adalah 217 liter. Itu angka amannya. Dengan perhitungan ukuran kolemnya seperti ini. Paham nggih? Ini ku, nanti orang ember cilik aman apa betul? Betul aman ember cilik. Atau mungkinnya tinggal dihitung aja sampai dan dhuwurnya cuma 80 cm, lebarnya cuma segini berarti udah aman sudah. Paham nggih? Nah, ini ku ukuran daripada air. Jadi tidak lain kita menghitung ini kan untuk ibadah. Ini ibadah loh. Gini apa? Ibadah karena apa? Hubungannya karo salat. Hubungannya karo adus jinabah, adus haid ini hubungannya karo banyu niki. Jadi matematika penting. Gini bang, iya dalam bab air juga sudah ada matematika. Nanti dalam bab falak ya matematika, falak matematika, faraid matematika, bab bank matematika, bab riba matematika, bab ikta juga nanti matematika, wasiat matematika. Paham nggak ini? Berarti matematika meskipun kelihatannya hitung tapi ini cerita akhirat lagi nerangna apa? Nerangna tentang ibadah soalnya. Ibu. Walas tu'mila wallahu a'lam bissawab. Mungkin manfaat fid din dan akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pun iku tuane dos kiamat sing anu sing malam Jumat ing ora fil walidayya ya. Nanti coba sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.